Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Rizky Ramadhani, semester 2C akan mereview materi hukum pidana yang diampu oleh Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dengan asisten dosen Dr. Muhammad Rendi Adidayandi SHMH. Hukum dapat didefinisikan sebagai peraturan perundang-undangan yang jika dilanggar maka ada sanksi yang harus dibayar. Tetapi dalam kenyataannya, mengenai definisi hukum sendiri masih banyak dicari. Mengapa? Karena hukum sangat luas kaitannya. Bersifat universal, mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan manusia. Menurut isinya, hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum privat merupakan hukum yang mengatur hubungan hukum antar individu, dan hukum publik merupakan hukum yang mengatur hubungan hukum antara individu dengan negara. Hukum pidana masuk ke dalam hukum publik. Dalam ilmu hukum, ada yang disebut dengan hukum material dan hukum formil. Hukum material merupakan cabang ilmu hukum yang berkaitan dengan peraturan-peraturan beserta sanksinya. Sedangkan hukum formil merupakan cabang dari ilmu hukum yang berkaitan dengan cara menjatuhkan sanksi bagi pelanggar hukum material. Contoh dari hukum material adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, dan contoh dari hukum formil adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Menurut Prof. Mulyatno, hukum pidana material terdiri atas 3 aspek, yaitu perbuatan pidana atau criminal act, kemudian pertanggungjawaban pidana atau criminal responsibility, kemudian sanksi pidana atau criminal procedure. Untuk criminal act sendiri sangat berkaitan dengan asas legalitas, yaitu tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum sebelum didahului oleh peraturan perundang-undangan terlebih dahulu. Kemudian criminal responsibility sendiri sangat berkaitan erat dengan asas kesalahan, yaitu tidak ada seseorang yang melanggar tindak pidana tidak dapat dihukum karena ada ketiadaan kesalahan dalam perkara tersebut, sehingga ia tidak dapat dihukum. Fungsi hukum pidana. Fungsi hukum pidana ada 2, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat, dan fungsi khusus untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang memperkosanya dengan memberikan sanksi yang lebih kejam daripada cabang hukum lainnya. Sanksi merupakan ultimum remedium atau pedang bermata 2. Tetapi ultimum remedium ini hanya ada dalam teori saja, tidak ada dalam praktek. Adapun dalam prakteknya disebut dengan restoratif justice atau penyelesaian perkara di luar pengadilan. Tetapi tidak semua perkara dapat menempuh jalan restoratif justice. Hanya perkara ringan sajalah yang dapat menempuh jalan restoratif justice. Tentunya dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kekeliruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.